Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan belajar meneruskan dari materi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu materi sejarah untuk kelas 11 dengan topik kali ini adalah ideologi menginspirasi Asia Afrika. Pertama, kita akan mempelajari mengenai lahirnya paham-paham besar di dunia. Paham-paham di Eropa telah mengalami perkembangan pesat. Paham-paham sangat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara di dunia, baik di wilayah Eropa maupun wilayah lainnya seperti Asia dan Afrika. Paham-paham baru itu secara khusus mempengaruhi di Asia dan Afrika yang menimbulkan nasionalisme negara-negara Asia dan Afrika. Yang pertama itu ada nasionalisme. Kata nasionalisme itu berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu nation yang artinya bangsa, sedangkan kata nasional artinya kebangsaan. Jadi nasionalisme adalah suatu paham yang memberikan identitas dan jati diri suatu kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa. Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Adapun menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah sekelompok individu yang ingin bersatu dengan individu-individu lain dengan dorongan kemauan dan kebutuhan psikis. Sedangkan menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi yang diberikan individu kepada negara dan bangsa. Gerakan nasionalisme di Amerika Serikat dilancarkan untuk menuntut persamaan hak dan status warga negara yang sederajat dengan negara di Inggris. George Washington memimpin gerakan nasionalisme dan akhirnya memperoleh kemerdekaan. Sedangkan di Amerika Latin, gerakan nasionalisme dilancarkan untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugal. Gerakan yang dipimpin oleh Simon Bolivar tahun 1815 sampai 1828 berhasil mencapai kemerdekaan. Di Jerman, gerakan nasionalisme di bawah pimpinan Otto von Bismarck berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian, gerakan itu melahirkan negara kesatuan Jerman dan menobatkan Kaisar Wilhelm I sebagai penguasa Jerman. Yang kedua, ada paham liberalisme, yaitu suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, ataupun kebebasan sebagai warga negara yang dinamakan liberalisme. Paham liberal maupun sebagai reaksi atas penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan argamawan pada masa perkembangan feodalisme dengan pemerintahan monarki absolut. Pendukung utama paham liberal adalah kaum borjuis dan kaum-kaum terpelajar kota. Munculnya paham liberal dipahami oleh pemikiran-pemikiran dari Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Gerakan liberalisme itu akhirnya meningkat menjadi gerakan politik dan meletus dalam bentuk revolusi Prancis. Paham liberal ini menyebar ke negara-negara Eropa melalui semboyan liberté, égalité, dan fraternité, atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Paham liberal dalam kehidupan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang politik, paham liberal melahirkan negara demokrasi. Pemerintah demokrasi menghendaki pembatasan kekuasaan raja dan negara harus berdasarkan atas hukum yang dituangkan ke dalam undang-undang negara. Dalam kegiatan ekonomi, paham liberal melahirkan sistem ekonomi bebas di mana tiap-tiap orang bebas menentukan pekerjaan dan usahanya. Kemudian pemerintah hanya bertugas mengawasi dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perekonomian dalam masyarakat. Akibatnya, timbullah persaingan hebat antara individu yang tercermin dalam sistem kapitalisme. Yang ketiga, itu ada paham sosialisme, yaitu suatu paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif dan menghendaki penguasaan sektor alat produksi terpenting oleh negara agar menjadi masyarakat yang makmur dan bahagia yang dinamakan paham sosialisme. Paham ini segala sesuatu diatur dan dikerjakan secara bersama sehingga hasilnya pun harus dinikmati bersama. Maka lahirlah semboyan sama rata sama rasa.
Paham ini muncul sebagai reaksi atas adanya permasalahan-permasalahan sosial ekonomi di kota-kota besar akibat revolusi agraria dan revolusi industri. Pada saat itu terjadi kesenjangan sosial yang besar antara kaum buruh dan kaum pengusaha. Prancis muncul paham sosialisme sebagai reaksi terhadap paham liberal. Paham sosialisme kemudian merembet ke Inggris dan Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan. Selanjutnya kedua tokoh itu menuliskan ke dalam buku yang berjudul Das Kapital. Ajarannya dengan nama Marxisme atau sosialisme bersifat ilmu pengetahuan. Ajaran tokoh ini berupa Marxisme dan selanjutnya diadopsi menjadi ideologi politik dengan sebutan komunisme. Istilah komunisme merupakan ciptaan Courbet, seorang tokoh sosialis Prancis. Ajaran paham ini diterapkan oleh pemerintah negara Uni Soviet di bawah pimpinan Lenin. Kemudian paham demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Kata demos berarti rakyat dan sretein artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi itu berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ide paham ini adalah berasal dari Solon. Salah satu tokoh pemikir teori demokrasi modern adalah Jean-Jacques Rousseau dari Prancis. J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contrat Social menyatakan bahwa pemerintahan demokrasi melakukan kekuasaan semata-mata atas nama rakyat. Pemerintah demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertingginya itu ada di tangan rakyat. Pemerintahan demokratis dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebebasan. Struktur masyarakat bersifat setara di mana hukum diciptakan untuk melindungi segenap warga negaranya. Paham ini menyebar ke seluruh Eropa dan masuk ke daerah-daerah jajahan Asia dan Afrika. Dengan demikian menimbulkan gerakan nasionalisme yang menentang penjajahan di Asia dan Afrika. Kemudian yang kelima itu ada paham pan-islamisme. Tokoh Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan pada akhir abad ke-19 merumuskan paham pan-islamis. Pan-islamisme itu merupakan sebuah cita-cita manifestasi dari prinsip-prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia, atau lazim disebut dengan istilah Al-Wahdah Al-Islamiyah atau Al-Ittihad Al-Islamiyah. Umat Islam merupakan sebuah entitas yang utuh dan universal dari seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Paham pan-islamisme ini mengeliminasi adanya perbedaan bahasa, etnis, atau budaya yang terdapat di dalam masyarakat Islam di seluruh dunia. Akan tetapi, cita-cita dari paham pan-islamisme untuk mewujudkan sebuah al-jamaah al-islamiyah mendapatkan halangan. Sehingga di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk umat Islam sedang dilanda bencana kolonialisme dan imperialisme dari bangsa-bangsa barat. Penyatuan dunia Islam yang menjadi inti dari pan-islamisme menjadi lebih lega pada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Ide pan-islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19. Pada abad itu terjadi kemunduran di negara Islam. Jamaluddin melihat penjajahan terhadap negara Islam ini harus dilawan apabila mereka bersatu. Sehingga umat Islam itu harus bersatu untuk penyatuan dunia Islam ini disebut pan-islamisme. Pan-islamisme sebagai ide telah memperoleh dukungan hampir semua pemimpin Islam dan tokoh intelektual Islam. Pan-islamisme memberi inspirasi bagi negeri-negeri Islam untuk mengadakan gerakan nasional bagi negaranya dalam melawan penjajahan. Nah, berikut ini adalah gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Gerakan nasionalisme terjadi di beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika. Yang pertama itu ada pergerakan nasionalisme di Cina. Nasionalisme Cina lahir setelah rakyat Han kecewa terhadap penguasa Manchu Qing dan dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Bangsa Barat hadir pada awal ke-18 dan menggerogoti kekuasaan bangsa Manchu. Pemberontakan suku Han yang berniat menggulingkan dinasti Manchu Qing dan memulihkan dinasti Ming. Nah, peristiwa Perang Candu I melawan Inggris
yang diakhiri dengan kekalahan dan semakin membawa ketidakpuasan di kalangan bangsa Han terhadap bangsa Manchu. Peristiwa pemberontakan Taoping dapat ditumpas oleh dinasti Manchu. Pemberontakan ini mendapat bantuan dari Perancis dan Inggris pada tahun 1864. Beberapa kekalahan diderita oleh Cina dan mengakibatkan pemerintahan Manchu yang makin lemah. Peristiwa ini menyadarkan rakyat Cina, terutama kaum muda, untuk bangkit menyelamatkan bangsa dan negaranya. Kemudian tampil tokoh nasional yaitu Sun Yat-sen dengan ajarannya San Minchu atau tiga asas kerakyatan. Tiga asas kerakyatan antara lain Minchen, kebangsaan atau nasionalisme, Minsu, kerakyatan atau demokrasi, dan Mingseng atau kesejahteraan sosialisme. Dengan asas San Minchu, cita setelah Manchu runtuh akan dibentuk satu pemerintahan pusat yang demokratis. Kemudian di tanggal 10 Oktober 1911 di Wuchang meletuslah gerakan revolusioner di bawah pimpinan Dr. Sun Yat, dan gerakan ini berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu sehingga kaum revolusioner memproklamasikan berdirinya Republik Cina pada tanggal 1 Januari 1912. Sun Yat-sen dipilih sebagai presiden Cina yang pertama. Kemudian di bulan Agustus tahun 1912, Sun Yat-sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang dengan asas San Minchu I. Kemudian di tahun 1926, para pemimpin militer di Cina Utara berhasil ditundukkan oleh orang-orang nasionalis dan komunis. Namun, Chiang Kai-shek berbalik musuh memusuhi kaum komunis. Seluruh Cina berhasil disatukan dalam pemerintahan kaum nasionalis pada tahun 1928. Meskipun kaum nasionalis berkuasa di Cina, mereka tidak mampu mengontrol seluruh wilayah Cina secara penuh. Hingga pada tahun 1949, RRC didirikan oleh Moa yang berhaluan komunis, sedangkan Chiang Kai-shek yang didukung AS namun tidak didukung oleh rakyat, beserta pendukungnya meninggalkan Cina daratan melanjutkan pemerintahan menurut garis politik Kuomintang di Taiwan. Kemudian yang kedua, pergerakan nasionalisme di Turki. Pada abad ke-19 itu merupakan kejayaan kerajaan Turki Utsmani dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jazirah Balkan, Afrika Utara, dan Jazirah Arab. Tetapi kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran sampai akhirnya mendapat julukan The Sick Man. Negara-negara imperialisme barat memanfaatkan kelemahan Turki untuk menguasai jajahan Turki atau menghancurkan Turki. Beberapa sebab timbulnya nasionalisme Turki adalah: 1. Kekuasaan Turki Utsmani yang semakin melorot. 2. Adanya pengaruh dari revolusi Prancis dengan semboyan Libret, Egalit, dan Fraternit. Timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Yang keempat, kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebut daerah-daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Dalam situasi demikian itulah akhirnya mendorong timbulnya semangat nasionalisme, terutama di kalangan tokoh-tokoh muda untuk mengadakan pembaharuan di segala bidang. Tokohnya antara lain adalah Mustafa Kemal Pasha, Midhat Pasha, Rajid Pasha, dan Ali Pasha. Selama Perang Dunia I, pemerintah Turki didominasi oleh gerakan Turki Muda. Dalam Perang Dunia I, Turki memihak kepada Jerman dan ikut serta membendung serangan Rusia, Inggris, dan Perancis ke Laut Tengah. Sekutu menyerang Dardanella tetapi dapat digagalkan oleh Mustafa Kemal Pasha dalam pertempuran di Gallipoli. Itulah sebabnya Mustafa Kemal Pasha disebut pahlawan Gallipoli. Sejak saat itulah sekutu tidak berani menerobos Dardanella. Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan di pihak blok sentral sehingga terjadilah perjanjian Sevres, yaitu tanggal 20 Agustus tahun 1920 antar sekutu dan Turki. Akan tetapi pemimpin Turki muda tidak mau menyerah begitu saja, sehingga Mustafa Kemal Pasha menentang sekutu dan tidak mau mengakui perjanjian Sevres yang dibuat dengan Sultan. Ia memimpin gerakan revolusi dan berhasil menurunkan Sultan Muhammad V dari tahtanya tanggal 1 November 1923.
Selanjutnya, Mustafa Kemal Pasha memperbaharui perjanjian Sevres dengan perjanjian Lausanne yang isinya tidak begitu merugikan Turki. Dan tepat pada tanggal 29 Oktober 1923 secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Nah, sejak saat itu kerajaan Turki Utsmani yang ortodok dihapus dan digantikan dengan Republik Turki yang modern. Ankara dijadikan sebagai ibu kotanya dan presiden pertamanya adalah Mustafa Kemal Pasha yang disebut juga Kemal Pasha Atatürk, Bapak Bangsa Turki. Yang ketiga, pergerakan nasionalisme di Filipina. Kebangkitan nasionalisme Filipina termasuk yang tumbuh lebih awal dibandingkan dengan kebangkitan nasional di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebab-sebab timbulnya nasionalisme di Filipina antara lain, yang pertama imperialisme. Spanyol yang bertindak kejam dan kolot, di mana tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, setiap tuntutan mengenai perbaikan pemerintahan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Spanyol dan dihukum secara kejam. Yang kedua, lahirnya kaum intelektual atau golongan terpelajar. Pendidikan Filipina termasuk maju dibandingkan dengan negara-negara Asia karena mendapat pendidikan dengan sistem negara barat. Pendidikan tersebut menimbulkan golongan pelajar yang tahu bahwa mereka dijajah dan menginginkan kemerdekaan. Yang ketiga, penguasa gereja yang mengekang kehidupan bangsa Filipina. Sebagai tanah Filipina milik biara sehingga para petani Filipina hanya sebagai penyewa tanah belaka dan hidup para petani itu sangat menderita. Yang kelima, pengaruh revolusi kemerdekaan di Amerika Latin yang menentang imperialisme Spanyol. Di antaranya adalah Perang Kemerdekaan Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan terhadap bangsa Spanyol, membuka mata bangsa Filipina bahwa Spanyol itu dapat dikalahkan. Nah, gerakan nasionalisme Filipina pertama kali lahir pada tahun 1880 dengan didirikannya Compañerismo atau persahabatan oleh kaum muda Filipina. Compañerismo itu didirikan dengan tujuan mengusahakan pendidikan pada patriotis bagi masyarakat Filipina. Perkembangan selanjutnya berdirilah Liga Filipina yang didirikan oleh Jose Rizal pada tahun 1892. Liga Filipina ini bertujuan untuk mempersatukan Filipina dalam menentang penjajah Spanyol. Jose Rizal menulis buku yang berkenal dan menggemparkan pemerintah kolonial Spanyol di Filipina. Dengan judulnya adalah Noli Me Tangere, yaitu Jangan Menyinggung Saya. Isi buku itu mengkritik pedas pengusaha gereja dan pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, Jose Rizal ditangkap dan diasingkan. Namun setelah dibebaskan, ia tetap melanjutkan usahanya untuk membebaskan bangsa Filipina dan memimpin gerakan-gerakan rahasia seperti Liga Filipina. Pada akhirnya, Jose Rizal ditangkap lagi pada tanggal 30 September 1896 atas tuduhan ikut dalam pemberontakan Katipunan terhadap Spanyol, sehingga dijatuhi hukuman mati pada tanggal 30 Desember 1896. Nah, kematian Jose Rizal ini menimbulkan kemarahan rakyat Filipina untuk mengusir Spanyol. Dan pada tahun 1892, Andreas Bonifacio mendirikan Katipunan, yaitu gerakan nasionalisme untuk melawan penjajah Spanyol. Pada tahun 1896, Katipunan di bawah pimpinan Andreas Bonifacio melakukan pemberontakan bersenjata terhadap penjajah Spanyol. Akan tetapi, pemberontakan bersenjata tersebut mengalami kegagalan. Setelah gagalnya pemberontakan bersenjata tersebut, muncul seorang tokoh Katipunan yang terkenal sangat berani dan ditakuti oleh pemerintah kolonial Spanyol yang bernama Emilio Aguinaldo. Kemudian di tahun 1897, Emilio ini terpilih sebagai ketua Katipunan dan Andreas Bonifacio sebagai sekretarisnya. Karena antara dua tokoh ini terjadi persaingan, maka terjadilah pembunuhan terhadap Andreas Bonifacio. Gerakan Katipunan yang dipimpin oleh Aguinaldo ini tidak dapat dihancurkan oleh Spanyol, sehingga Gubernur Jenderal Primo de Rivera mengajukan perdamaian kepada Aguinaldo sehingga ditandatanganilah perjanjian Biak-Kabato pada bulan Desember 1897. Sesuai isi perjanjian damai tersebut, Aguinaldo menghentikan perlawanan dan menyingkir ke Hong Kong. Nah, beberapa saat setelah Aguinaldo menyingkir ke Hong Kong, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Spanyol di Teluk Manila.
Peristiwa tersebut berlangsung pada tanggal 1 Mei 1898. Nah, mendengar hal itu, Aguinaldo segera kembali ke Filipina untuk membantu Amerika Serikat mengalahkan pasukan Spanyol. Hingga pada tanggal 12 Juni 1898, Aguinaldo memproklamasikan kemerdekaan Filipina. Meskipun telah memproklamasikan kemerdekaannya, keberadaan Republik Filipina tidak diakui oleh Amerika Serikat yang saat itu berkuasa di Filipina. Hal ini menimbulkan perlawanan rakyat Filipina terhadap Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1898, UUD dibentuk oleh Emilio Aguinaldo dan Emilio ini dijadikan presiden. Perjuangan melawan Amerika Serikat dimulai dan 2 tahun lamanya Aguinaldo melawan Amerika Serikat namun belum berhasil. Hingga pada tahun 1901 Amerika Serikat dengan tipu muslihatnya berhasil menangkap Aguinaldo. Tetapi gerilyawan lainnya meneruskan perjuangan sampai tahun 1902. Dan masa kekuasaan Amerika Serikat di Filipina berlangsung dari tahun 1898 sampai tahun 1946. Kemudian, yang keempat adalah pergerakan nasionalisme di India. Rakyat India mengadakan revolusi bersenjata untuk menggayang Inggris yang terjadi antara tahun 1857 sampai 1859. Revolusi itu sering disebut dengan pemberontakan Sepoy atau juga Indian Mutiny yang dipimpin oleh Rana Lakshmi Bal. Pemberontakan Sepoy dipicu oleh ketidakpuasan pasukan Inggris dari bangsa India terhadap perlakuan pemerintahan Inggris. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Inggris. Meskipun dapat ditumpas, pemberontakan Sepoy membawa akibat yang luas bagi penjajahan India di India. Akibat paling besar yang ditimbulkan adalah lahirnya nasionalisme India. Pada mulanya, pergerakan nasional India bersifat gerakan sosial dan pendidikan. Gerakan politik muncul setelah berdirinya All Indian National Congress dan perkembangannya All India National Congress ini mengalami perpecahan dan Muhammad Ali Jinnah serta Liaquat Ali Khan keluar dari All Indian National Congress serta mendirikan Muslim League atau Liga Muslim tahun 1906. Setelah Perang Dunia I berakhir, ternyata status janji dominon tidak ditepati oleh Inggris. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak kerusuhan di India. Nah, untuk meredakan pergolakan tersebut, pemerintah Inggris mengeluarkan suatu undang-undang yang bernama Rowlatt Act pada tahun 1919. Dengan isi pokok undang-undang tersebut adalah mengancam dengan hukuman berat terhadap rakyat yang berani mengadakan keonaran politik. Hingga pada puncaknya pada tanggal 13 April 1919, sejumlah rakyat berkumpul di kota Amritsar dengan maksud mengadakan rapat untuk memprotes Rowlatt Act dan untuk mendengarkan wejangan Gandhi. Rakyat tidak berdosa itu dianggap melanggar Rowlatt Act sehingga ditembaki. Banyak rakyat yang mati atau luka-luka. Peristiwa Amritsar ini sangat menusuk perasaan bangsa India. Setelah terjadinya tragedi berdarah di Amritsar, gerak perjuangan Mahatma Gandhi yang mula-mula bersifat sosial itu berubah menjadi politik. Gandhi memegang kepemimpinan Partai Kongres dan berhasil menjiwai perjuangan Partai Kongres dengan ajaran-ajarannya. Nah, ajaran perjuangan Mahatma Gandhi itu yang pertama ada ahimsa, yang artinya berjuang tanpa menggunakan kekerasan atau membunuh. Yang kedua, satyagraha, artinya tidak bekerja sama dengan kaum penjajah. Pelaksanaannya satyagama ini dilakukan dengan gerakan non-cooperation. Yang ketiga, hartal, artinya melakukan pemogokan di tempat kerja. Yang keempat, swadesi, artinya hidup dengan usaha sendiri dengan cara memakai produk dalam negeri. Nah, tanggal 26 Januari 1930 dinyatakan sebagai Hari Kemerdekaan dan dirayakan di seluruh India hingga sekarang. Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris melihat makin menghebatnya gerakan nasionalisme India untuk meraih kemerdekaan dengan berstatus dominon. Janji kemerdekaan India oleh Raja Muda Mountbatten dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1947. India merdeka, tetapi wilayahnya dibelah menjadi dua, yaitu dominon India dan Pakistan. Dan Paksitan. Pembagian India sebetulnya kurang memuaskan baik Pakistan maupun Kongres. Kongres menginginkan negara yang bulat, sedangkan Pakistan menginginkan daerah yang merupakan kesatuan.
Pada tanggal 26 Januari 1950, India mengubah bentuk pemerintahan dari Dominion menjadi republik dengan Presiden Rajendra Prasad dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Nah, adapun Pakistan baru mengubah dirinya pada tahun 1956. Presidennya yang pertama adalah Iskandar Mirza. Yang kelima, pergerakan nasionalisme di Mesir. Benih-benih nasionalisme di Mesir mulai muncul sebagai reaksi terhadap ekspansi Prancis pada tahun 1798 dan menjadi kekuatan sepenuhnya untuk melawan ekspansi Inggris di abad berikutnya. Ekspansi Prancis ke Mesir diwakili oleh Napoleon tidak memiliki dampak langsung terhadap bangkitnya nasionalisme di Mesir. Namun hal itu memicu kesadaran rakyat Mesir akan nasionalisme. Ekspansi Inggris di Mesir dimulai sejak tahun 1840 pada saat para pemodal Eropa mulai mengembangkan modal mereka di Mesir. Nah, pada perjalanan ekspansi Inggris di Mesir itu berujung kepada invasi politik dan ekonomi. Invasi tersebut secara terang-terangan telah memicu nasionalisme Mesir. Munculnya nasionalisme ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan terusan Suez. Sejak terusan Suez itu dibuka tahun 1869. Negara Inggris dan Prancis saling berlomba memperebutkan pengaruhnya di Mesir. Pengaruh kekuasaan Inggris dan Prancis di Mesir makin kuat setelah penguasa Mesir menjual saham terusan Suez kepada Inggris dan Prancis. Nah, tindakan tersebut diambil untuk menutup utang negara Mesir akibat perang melawan Turki. Selanjutnya, Inggris dan Prancis mulai berusaha menjajah Mesir. Nah, kebangkitan nasional di Mesir ditandai oleh pemberontakan Arabi Pasha. Mula-mula gerakan itu anti bangsa asing, tetapi akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Arabi Pasha ini berhasil ditumpas. Selanjutnya, gerakan nasionalisme Mesir dilanjutkan oleh Mustafa Kamil yang mendapat dukungan dari penguasa Mesir saat itu, yaitu Abbas II. Gerakan Mustafa Kamil itu bertujuan untuk membangun Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Namun, perjuangan Mustafa Kamil gagal setelah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Meskipun beberapa kali Kamil gagal setelah ditumpas oleh pemerintah kolonial, gerakan nasional Mesir terus berlangsung hingga pada tahun 1918 terbentuk Partai Waqf di bawah pimpinan Sasat Zaghloul Pasha. Ketika Perang Dunia I selesai, Partai Waqf menuntut Inggris agar Mesir menjadi negara merdeka. Inggris menolak dan mengasingkan Zaghloul Pasha ke Malta. Akibat pengasingan tersebut, timbul pemberontakan di Mesir pada tahun 1919. Nah, untuk meredam pemberontakan itu, Inggris membebaskan Zaghloul. Akan tetapi, kaum nasionalis Mesir tetap menuntut kemerdekaan penuh. Pemberontakan berkobar lagi. Zaghloul Pasha ditangkap kembali dan diasingkan ke Gibraltar. Hingga pada tanggal 28 Februari 1922, Inggris mengeluarkan perjanjian damai yang disebut Deklarasi Unilateral. Persetujuan tersebut dikeluarkan karena Inggris sudah tidak sanggup lagi menekan nasionalisme Mesir. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Mesir mencapai kemerdekaan penuh sesudah Perang Dunia II, dan Inggris harus meninggalkan terusan Suez setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Inggris dan Mesir pada tanggal 9 Oktober 1954. Nah, itu dia materi dari video kita kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh para warga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.